尔敢漫无疆界！小心，鸿蒙至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟。他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Jika mereka mengejar, aku hanya akan menemui jalan buntu. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Tan Yun berbisik dengan suara rahasia, berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat berenang menuju dasar kolam yang tidak terlalu dalam. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan pengejaran, dia hanya bisa pergi ke dasar kolam tempat monster tingkat 1 dari masa kesengsaraan bercokol. Meskipun berbahaya, itu juga merupakan penghalang alami untuk menghindari perburuan. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun masuk ke dalam tubuh danau dingin di sepanjang pegunungan yang tertutup salju, dan telah mencapai kedalaman 300.000 kaki ke dalam danau. Setara dengan kedalaman 1.800 mil. Selama periode ini, Tan Yun telah melepaskan napas yang sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam kelahiran spiritual. Itu menyelimuti perairan sekitar 11 mil. Ada monster orde pertama yang tak terhitung jumlahnya di tahap awal, pertumbuhan, dan dewasa, melarikan diri. Di ujung jalan, Tan Yun pergi tanpa hambatan. Dalam setengah hari, Tan Yun menyingkirkan 32 musuh tingkat 9 di rahim spiritual, tetapi tidak pernah lolos. 79 musuh Dzogchen di rahim spiritual terkunci dalam pengertian spiritual mereka. Sialan. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan ditangkap oleh mereka. Tan Yun pergi jauh ke dalam danau yang dingin dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi bahwa 79 murid Dzogchen dalam rahim spiritual berada di air 6 mil di atasnya. Dia memiliki ekspresi serius dan tidak ada hubungannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, tiba-tiba, rasa krisis yang kuat menyelimuti hati Tan Yun, dan semburan udara dingin keluar dari telapak kakinya, mengikis hatinya. Tan Yun dengan jelas merasakan aura monster yang kuat, mengalir dari gunung di belakangnya, mengunci dirinya sendiri. Dilihat dari auranya, itu pasti monster tingkat 1 yang telah melewati masa kesengsaraan, menatapnya. Monster ini bersembunyi di gua batu terjal di gunung di belakangnya. Tan Yun tidak langsung kabur. Bukannya dia tidak mau kabur, tapi dia tidak berani. Tidak peduli seberapa cepat dia di dalam air, dia tidak akan lebih cepat dari monster air di periode kesusahan tingkat pertama. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi sebelum Anda tahu jenis monster apa itu, agar tidak mengganggu monster di gunung. Detak jantung Tan Yun berangsur-angsur meningkat, dan dia digantung di air tanpa bergerak seperti setahun. Setelah beberapa saat, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Karena 79 musuh Dzogchen di alam kelahiran spiritual telah muncul 500 meter di atas kepala seseorang, mereka akan bunuh diri. Hahaha, Tan Yun, kenapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kekuatan spiritualmu habis dan tidak bisa berenang? Dengan senyum menyeringai, Chen Renxing memimpin ke arah Tan Yun dan menukik lurus ke bawah. Tan Yun, jangan salahkan aku karena membunuhmu, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan kamu karena menyinggung Brother Linghu. Desir. 10 meter di atas kepala Chen Renxing, Peng Zhang mati-matian mengerahkan kekuatan spiritual batinnya dan menembak Tan Yun secara langsung, mencoba membunuh Tan Yun sebelum Chen Renxing. Hai. Di atas Chen Renxing, 50 bawahan Dzogchen di alam rahim mengikuti Chen Renxing dengan pedang di tangan kanan mereka, dan mendekati Tan Yun. Di sisi lain, Song Guang, Li Yi dan 27 murid Dzogchen lainnya di tingkat spiritual mengikuti Peng Zhang. Kedua belah pihak penuh energi, dan mereka ingin membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Apakah itu jatuh di tangan musuh atau di mulut binatang buas di belakangnya? Itu adalah kematian, Ibu, aku hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Ketika Tan Yun hendak melarikan diri, boom! Ada suara keras di belakangnya. Tan Yun melihat ke belakang,
wajahnya pucat, dan tenggorokannya terangkat di jantungnya. Di garis pandang, seekor ular piton raksasa, dengan tebal sekitar 1 kaki dan panjang 100 meter, ditutupi dengan sisik hitam, memecahkan batu besar dan bergegas keluar dari gua gunung, berenang dengan agresif di atas kepala Tan Yun, dan berlari kencang ke arah Chen Renxing di perairan di atas, pergi dengan monster periode kesusahan tingkat pertama, Piton Iblis Skala Guntur. Tan Yun ketakutan. Thunderscale Demon Python adalah keberadaan yang sangat kuat di antara monster tingkat pertama di dalam air. Sifatnya ganas dan sangat cepat, dan seluruh sisik tubuhnya dapat merangsang guntur dan kilat yang menghancurkan. Tan Yun diam-diam bersukacita bahwa dia tidak melarikan diri sebelumnya, jika dia tidak menunggunya untuk melarikan diri ribuan kaki, dia akan dikejar dan ditelan. Memanfaatkan waktu ketika Thunderscale Demon Python mengayunkan tubuhnya yang besar dan bergegas ke arah musuh, Tan Yun menahan kepanikan, melarikan diri dengan liar ke dasar kolam, dan dengan cepat menghilang ke dalam air yang gelap. Chen Renxing melihat ular piton iblis petir yang datang ke arahnya dengan taring yang ganas, dan dengan cepat melarikan diri ke atas. Setelah bertemu dengan 50 anak buahnya, dia berteriak, "Jangan panik, serang bersama." Hai! Chen Renxing, 51 orang, berkumpul bersama, mengayunkan ratusan lampu pedang di dalam air, menerangi perairan dalam radius ribuan meter, dan menebas tubuh Thunderscale Demon Python. Boom boom boom. Setelah lampu pedang menebas ular piton iblis skala guntur, mereka membuat suara tumpul. Segera, sisik hitam jelas pecah, dan darah merah mengalir keluar. Mendesis. Thunderscale Demon Python mengayunkan tubuhnya yang besar, memuntahkan huruf merah, dan sepasang pupil biru memancarkan warna marah. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat dengan ketebalan lengan menyembur keluar dari setiap skalanya, seperti 10.000 sinar cahaya, meluncur di air dengan kecepatan tinggi, dan langsung menelan 51 orang. Oh tidak, Kakak Chen, tolong, membantu. Setelah 8 murid terkena kekuatan guntur dan kilat, mereka mengejang hebat dan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka berteriak ngeri dan ditelan oleh Thunderscale Demon Python. Hewan nakal, mati. Sosok Chen Renxing berayun di dalam air dan dengan cepat muncul di perut ular piton iblis guntur. Dengan darah yang tercurah, sebilah pedang dimasukkan ke dalam perut ular piton iblis dan berteriak, "Cepat, serang perut dan matanya." Boom, boom. Ketika piton iblis guntur kesakitan, 2 murid menikamnya dengan pedang di mata mereka, tiba-tiba berbalik, dan ekor raksasa yang ditutupi sisik menyapu mereka seperti kilat. Tiba-tiba, mereka berdua berubah menjadi 2 kabut darah di air, hancur sampai mati. Pukul. 2 murid berbahaya lainnya mengambil kesempatan untuk berada di depan Thunderscale Demon Python. Setelah gemetar beberapa kali, salah satu dari mereka berenang ke bawah, dan yang lainnya dengan cepat datang ke atas kepala Thunderscale Demon Python dan memasukkan pedang ke kepalanya. Pedang lain menusuk jauh ke dalam mulut dari rahangnya. The Thunderscale Demon Python membuat suara mendesis yang keras, dan ingin berenang menuju kedalaman kolam. Murid-murid lainnya bergegas maju, setiap pedang menebas di perutnya. Tubuh besar Thunderscale Demon Python, dengan darah panasnya, mewarnai area air menjadi merah, dan akhirnya tenggelam tak bergerak ke kedalaman kolam. Retakan. Dalam suara retak tulang yang renyah, Chen Renxing membelah kepala. Thunderscale Demon Python dengan pedang, mengeluarkan pil iblis hitam seukuran kepalan tangan dari kepalanya, dan menerimanya di cincin semesta. Kalau begitu kejar Tan Yun untukku, Chen Renxing memberi perintah dengan ekspresi muram, hilangnya 10 bawahan Zok Chen membuatnya sangat sedih. Ya, Saudara Chen, 40 murid yang selamat mengikuti Chen Renxing dan berenang dengan cepat menuju dasar kolam. Sayang sekali, hanya 10 yang mati. Peng Zhang mencibir, memimpin 27 bawahan termasuk Song Guang dan Li Yi ke dasar kolam. Tan Yun, yang untuk sementara menyingkirkan pengejaran setelah membunuhnya, berada 1000 kaki jauhnya dari dasar danau yang dingin. Dia menemukan bahwa semakin dekat ke dasar kolam, semakin banyak aura di dalam air. Apakah ada harta karun di dasar danau? Tan Yunan menahan kegembiraan di hatinya, takut monster-monster perkasa di dasar kolam akan diganggu lagi. Dia tampak seperti pencuri, dan berenang menuju Tandi. Hei, alarm palsu. Setelah Tan Yun datang ke dasar danau dengan mulus, dia mulai melihat sekeliling.
Di belakangnya adalah dasar gunung bersalju yang tertanam di dasar danau, dan di depannya adalah perairan yang tak berujung. Karena vegetasi berwarna-warni yang tumbuh di dasar kolam, itu benar-benar indah dan berwarna-warni pada pandangan pertama. Dia dengan hati-hati memanipulasi indera spiritual, menutupi perairan 11 mil di depan, dan menemukan bahwa hanya ada ratusan periode pertumbuhan dan lusinan binatang periode dewasa, dan akhirnya menghela nafas lega. Dia terhuyung-huyung ke dasar kolam, mencari aura. Alasannya, setelah mencari sejenak, Tan Yun berhenti di sebuah bukit yang tiba-tiba di dasar danau. Di dalam bukit ada bebatuan kasar, dan celah besar yang panjangnya ratusan meter dan lebar setengah meter muncul di depan mata Tan Yun. Kabut tebal aura menyembur keluar dari celah-celah besar yang tidak mencapai dasar. Ketika itu spektakuler, itu luar biasa lumpuh, dan orang-orang tidak bisa tidak melahirkan gagasan tentang monster yang bersembunyi di celah-celah. Apakah kamu ingin masuk dan mencari tahu? Tan Yun ragu-ragu, rumble. Suara keras datang dari belakang, membuyarkan lamunannya. Tan Yun terkejut dan melihat ke belakang dan menemukan bahwa sebuah batu besar sebuah rumah telah jatuh dari puncak gunung ke dasar kolam 200 meter jauhnya. Tan Yun menatap puncak gunung. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan ada raksasa yang terlihat samar-samar dengan tebal setengah meter dan panjang ratusan meter, perlahan-lahan merangkak di sepanjang gunung menuju dasar kolam, merangkak dengan kaki seperti sabit yang padat. Raja monster dari periode kesusahan tingkat pertama, kelabang sabit. Hati Tan Yun tercengang. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya di periode pertumbuhan Orde Pertama Tandi dan tahap dewasa jelas menemukan kelabang sabit, dan mereka melarikan diri dengan bersih sambil bernafas. Kelabang sabit seperti kaisar di perairan Tandi, seolah-olah mengetahui penampilannya, monster besar mundur satu demi satu. Itu masih menuruni gunung tanpa tergesa-gesa dan menggeliat menuju bukit berbatu tempat Tan Yun berada. Tan Yun sangat takut sehingga dia segera menahan napas. Agar tidak terlihat oleh kelabang sabit, dia berjongkok dan bersembunyi di celah besar, memperlihatkan setengah kepalanya, melihat melalui tanaman air, mengamati setiap gerakan kelabang sabit. Rumput, retakan di bawahku, bukankah itu sarang lamanya, kan? Pori-pori Tan Yun terbuka, dan rambutnya berdiri tegak. Melihat kelabang sabit datang ke arahnya, Tan Yun merasakan hawa dingin di punggungnya. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kelabang sabit datang jauh-jauh menuju celah tempat Tan Yun bersembunyi. Tan Yun segera menciutkan lehernya, menundukkan kepalanya ke batu di sisi celah, dan berenang menuju kedalaman retakan. Tiba-tiba, Tan Yun berhenti berenang dan menatap tajam. Ada pola di dinding batu dengan radius 10 kaki, menyerupai mural, dengan ekspresi kegembiraan, lingkuan siling arai. Tuhan membantu saya juga, tidak heran ada energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari celah besar ini, ternyata ada mata air spiritual yang disegel di sini. Snow Territory Sorrow Valley adalah dunia rahasia kecil yang harus dicoba oleh murid luar. Itu pasti sekte tingkat tinggi yang telah memasang segel untuk mencegah lingkuan rusak. Memikirkan hal ini, Tan Yun menjadi semakin bersemangat. Jika dia bisa membuka segel dan memasuki mata air spiritual untuk berkultivasi, 20 hari akan cukup untuk memasuki tahap ke-9 dari alam kelahiran spiritual. Proses pembentukan dibagi menjadi, murid formasi, master formasi besar, master formasi hormat, master formasi suci, master formasi dewa, master formasi abadi. Setiap level dibagi menjadi, harga rendah, level menengah, level tinggi, level suci. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa formasi segel ini berasal dari tangan seorang penyuling formasi tingkat tinggi. Di bawah segel formasi ini, para murid luar benar-benar tidak dapat mematahkan formasi. Demikian pula, formasi penyegelan ini dapat menahan pukulan penuh dari pembudidaya tahap ke-7 dari alam jiwa janin. Dengan kata lain, bahkan jika seorang murid dari sekte luar yang pergi ke Hantan menemukan bahwa ada mata air spiritual di sini, dia tidak dapat dengan paksa membuka segel dan masuk ke dalam kultivasi. Kecuali orang yang melanggar formasi adalah penyuling tingkat tinggi atau lebih tinggi, orang lain tidak dapat menghancurkan formasi. Tetapi bagi Tan Yun, menyingkirkan formasi yang diatur oleh penyuling tingkat tinggi adalah hal yang mudah. Mulailah. Tangan kanan Tan Yun perlahan-lahan menari, 99 dan 81 kekuatan spiritual, berubah dari dirinya,
dan melesat ke ribuan pola formasi dengan kecepatan tinggi. Segera, setelah 81 kekuatan spiritual beredar dalam pola formasi dalam lintasan aneh untuk sementara waktu, arai penyegelan lingkuan bersinar terang, menerangi celah besar yang mencapai kedalaman ribuan kaki. Tirai cahaya intens naik langsung ke celah, seperti seberkas cahaya di dasar kolam, sangat menyilaukan. Susyasya, kelabang sabit menemukan bahwa cahaya datang dari gua tempat ia bercokol, dan segera mengangkat kepalanya yang jelek, membuat suara meringkik yang keras, dan menembak ke arah retakan. Itu meregangkan kepalanya ke celah, dan segera setelah melihat manusia, itu menyemprotkan kabut beracun merah tua. Monster jelek, tidak. Ketika Tan Yun tertawa, lingkuan sel arai mengirim kekuatan besar seperti paus menelan sungai dan menyedot Tan Yun ke dinding batu. Ledakan. Kelabang sabit menggunakan kepalanya dengan marah, memukul arai segel lingkuan lagi dan lagi, sampai pusing, dan kemudian dengan enggan menghentikan pukulan, dan masuk ke celah dengan mata bingung. Wow, keren. Keren banget. Pada saat ini, Tan Yun sedang duduk di dalam mulut lingkuan setinggi 1 meter dengan diameter 2 kaki. Dia merasakan gumpalan cairan spiritual berwarna krem, perlahan-lahan menggali ke dalam tubuhnya, dan dia menyeringai. Di sekitar lingkuan, gua batu berukuran paviliun 2 lantai. Energi spiritual yang memancar keluar dari lingkuan dibor melalui susunan segel di dinding batu depan, dan kemudian, di celah-celah besar di dasar kolam, itu didistribusikan di dasar kolam dingin, untuk diserap monster. Lingkuan adalah hal spiritual yang dikandung oleh langit dan bumi. Dibutuhkan hampir setengah jam untuk setiap tetes cairan spiritual diturunkan. Ini juga berarti bahwa cairan spiritual di mata air spiritual ini membutuhkan beberapa tahun untuk diturunkan. Hehehe, dengan cairan spiritual ini, saya setidaknya bisa menggandakan kecepatan kultivasi saya. Tan Yun tersenyum, matanya dingin, ketika saya mencapai tahap ke-9, tidak ada dari Anda yang ingin meninggalkan lembah bersalju ganas hidup-hidup. Tan Yun segera duduk bersila di lingkuan, dan saat tangannya diinjak di dadanya, segera, gumpalan cairan spiritual putih susu naik ke udara dari lingkuan dan menembus ke alisnya. Waktu berlalu, 13 hari telah berlalu. Ketika Tan Yun menelan cairan roh di mata air roh selama separuh waktu, dia akhirnya menyentuh penghalang. 9 lapis dari alam kelahiran roh dan mulai berlari ke alam 9 lapis. Jejak penuh kekuatan spiritual di kolam spiritualnya, terjalin dan terjerat, mulai memadatkan janin spiritual ke-9 yang seperti sumur kering. Kecepatan kondensasi sangat lambat, dan rahim ke-9 terbentuk setelah 3 hari. Tan Yun menahan napas, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng di kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia harmoni, berdiri di udara, menghadap ke lautan luas harmoni divine liquid di bawah, dan di antara tangannya yang memberi isyarat, harmoni divine liquid yang lebih tebal dan lebih tebal naik ke udara. Menyempurnakan setiap inci tubuhnya. 2 hari kemudian, setelah Tan Yun memurnikan cairan ilahi Hongmeng di tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya bersinar dengan kegembiraan, hegemoni Hongmeng akhirnya dipromosikan ke peringkat pertama. Sekarang aku memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merobek prajurit roh tingkat tinggi dengan tangan kosong. Aku melihat lembah setan bersalju, yang bisa menjadi lawanku. Setelah itu, Tan Yun tidak melanjutkan latihan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, saya melarikan diri selama 5 hari dan datang ke lingkuan. Saya berlatih selama 18 hari lagi. Hanya tersisa 7 hari sebelum pertempuran yang menentukan dengan Ye Tian. Ini akan memakan waktu setidaknya 4 hari untuk menyingkirkan kembalinya ke sekte, dan aku bisa tinggal di lembah bersalju yang ganas hingga 3 hari. Tan Yun bangkit dan meninggalkan lingkuan, melepaskan singa abu-abu bersayap darah di dalam tas binatang itu. Setelah Bloodwing Greyhound terluka parah oleh keras setan salju, meskipun 48 hari telah berlalu, luka di dadanya masih mengejutkan. Mengaum. Singa abu-abu bersayap darah yang lamban, ketika mencium aura spiritual surga dan bumi yang murni dan kaya di udara, kegembiraan manusiawi terungkap dalam pupil raksasa itu. Itu berdiri dengan gemetar, dengan tubuh seperti bukit, dan datang ke lingkuan, menatap cairan spiritual di lingkuan, dengan ekspresi yang sangat antusias di matanya. Begitu cairan roh meninggalkan mata air roh, itu akan segera menghilang. Pria besar itu, kamu bisa menikmatinya sepuasnya.
Tan Yun berkata, singa abu-abu bersayap darah menundukkan kepalanya, dengan bersemangat menelan cairan roh ke perutnya, dan merangkak di depan Tan Yun. Raungan rasa terima kasih. Tan Yun dengan lembut membelai kepalanya, dan tersenyum ringan, kamu tidak diizinkan mengambil risiko apapun tanpa perintahku di masa depan. Juga, di masa depan, aku akan menemukanmu kembali dan membuatmu lebih kuat dari Shenlong. Aum mengaum. Kepala besar singa abu-abu bersayap darah itu terus bergesekan dengan tubuh Tan Yun. Ada kegembiraan yang jelas dalam suara itu. Oke, kamu dapat menyembuhkan lukamu di dalam tas binatang roh dengan tenang. Aku harap kamu dapat dengan cepat maju ke kedewasaan tingkat pertama dengan menelan cairan roh. Tan Yun berkata, memasukkan singa abu-abu bersayap darah ke dalam kantong binatang roh. Kemudian, saat dia datang ke dinding depan, arai segel lingkuan meledak menjadi lingkaran cahaya, menutupi Tan Yun. Saat berikutnya, Tan Yun meninggalkan lingkuan dan muncul dari udara tipis di celah besar. Tan Yun dengan cepat berenang keluar dari celah-celah, di dasar kolam yang dingin, melepaskan kesadaran spiritual secara ekstrim, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat membentang seperti air pasang. 300 zang, 5 li, 8 li, dengan cepat melampaui radius 11 li sebelum dipromosikan ke alam ke-9, dan tidak berhenti sampai mencapai radius 15 li. Itu berarti jiwanya lebih kuat dari Biksu Dzogchen biasa di alam kelahiran spiritual, dan itu 50% lebih kuat. Dengan jiwa yang begitu kuat, kekuatan mata ilahi Hongmeng pasti akan meningkat. Tan Yun menendang kakinya dan menembak ke atas dengan kecepatan tinggi. Untuk menghindari keterikatan yang tidak perlu, dia melepaskan aura tiraninya, menyebabkan monster-monster melarikan diri dengan sangat ngeri. Saat kekuatan Tan Yun meningkat, ditambah dengan daya apung yang besar, kecepatannya meningkat tajam, dan setelah beberapa saat dia meninggalkan dasar kolam. Medan danau dingin di lembah Furious seperti botol besar. Air di dasar danau sangat luas, dan bagian atas hanya radius 30 mil. Tan Yun sedang berenang menuju kolam, agar tidak ketinggalan tempat, mencari musuh yang mengejarnya. Setiap kali dia naik 15 mil air, dia akan bolak-balik di perairan 30 mil dalam radius. Ketika tidak ada yang tercapai selama 2 jam, Tan Yun tiba-tiba terkejut. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di perairan 13 mil di atas, 10 murid dari alam Dzogchen mengacungkan pedang mereka ke arahnya, mengutuk dalam-dalam. Saudara-saudara, menurut saya, Tan Yun sudah lama mati, dan jika kita mencarinya lagi, itu akan menjadi pencarian yang sia-sia. Ya, dia adalah semut 8 kali lipat di dalam rahim. Jika dia bisa hidup di dasar danau selama 18 hari, siapa yang akan percaya? Apakah monster di dasar danau itu buta? Oke, semuanya, jangan mengeluh. Kakak Chen adalah pria merah besar di sebelah kakak Linghu. Perintahnya diberikan oleh kakak Linghu. Kami hanya menurut. Petik 2. Tan Yun, yang menembak 10 orang dengan kecepatan tinggi, menatap dan menahan napas. Karena indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada 10 orang, ketika dia mengintip 10 orang melalui indera spiritual, 10 orang tidak dapat melihatnya. Setelah beberapa saat, lihat, apa itu? Salah satu murid dengan rasa ingin tahu melihat ke bawah ke air di bawah. 2 kelompok tirai cahaya merah darah bergegas menuju 10 orangnya, tepat ketika dia ingin menyapa 9 orang lainnya, tiba-tiba dia ekspresi menjadi membosankan. 9 orang lainnya tidak memperhatikan kelainan muridnya. Mereka mencondongkan tubuh untuk melihatnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa wajah yang familiar datang dari air di bawah dengan kecepatan tinggi, dan sepasang cahaya merah aneh tertanam di wajah itu. Murid darah. Ini Tan Yun. Segera setelah 9 orang bereaksi, ada raungan di pikiran mereka dan mereka kehilangan kesadaran. Biarkan tubuh Anda melayang ke atas perairan. Boom. Tan Yun bergegas maju, bayangan itu melayang-layang di air, mengepalkan 9 kepalan satu demi satu. Segera, peti 9 orang meledak, dan 9 kelompok darah memenuhi air. Tan Yun terangkat dari tengah pencampuran darah dan air dingin, dan mencubit leher murid terakhir dengan satu tangan. Sepasang murid merah yang aneh saling menatap, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, bagaimana situasi di luar sekarang? Orang-orang ingin membunuhku. Murid itu berkata dengan ekspresi datar, ada 3 kelompok orang di luar yang ingin membunuhmu. Kamu menyinggung saudara Linghu.
Tan Yun mengetahui dari mulutnya bahwa dalam 18 hari ini, total 3 pihak menginginkan hidup mereka. Di satu sisi adalah Liu Rulong, total 173 murid penegak hukum, dipimpin oleh Zhao Zihu, murid penegak hukum terkuat ke-101 dalam daftar Qianlong. Hari ini, 173 murid penegak hukum tersebar di tebing di sekitar Hantan, menghalangi jalan keluar mereka. Hantan. Di sisi lain adalah orang-orang Murongkun, 27 biksu Dzogchen di alam kelahiran spiritual, dipimpin oleh Peng Zhang yang menempati peringkat 112 dalam daftar Qianlong. Sekarang Peng Zhang 28 orang menjaga di atas es, tidak melihat mayat mereka, dan mereka masih enggan untuk pergi. Pihak terakhir adalah Lin Yi di bawah Ling Hu Changkong. Pada saat ini, Chen Renxing, peringkat 108 dalam daftar Qianlong, memimpin 40 murid dari alam Dzogchen dan 32 murid dari alam ke-9 di atas es. Baru saja 10 murid Dzogchen di alam rahim spiritual ini dikirim ke Hantan oleh Chen Renxing untuk mencari keberadaan mereka. Retakan. Setelah Tan Yun mendengar semuanya, dia menghancurkan leher muridnya. Setelah itu, sosok itu sering berkedip di kolam, melepas cincin semesta dari jari-jari 10 mayat, dan memasukkannya ke dalam tas. Oke, sangat bagus. Karena aku belum pergi, biarkan aku pergi seumur hidupku. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan dia berenang menuju kolam dengan kecepatan tinggi. 2 jam kemudian, malam tiba. Di atas es tebal kolam yang dingin, 28 orang, termasuk Peng Zhang, Song Guang, dan Li Yi, duduk bersila ratusan kaki dari 73 orang termasuk Chen Renxing. Sudah berhari-hari berlalu, sepertinya Tan Yun benar-benar mati. Peng Zhang melirik ke 27 orang di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 7 hari lagi akan menjadi hari pertempuran kualifikasi percobaan. Ini adalah perjalanan yang panjang dan butuh 4 atau 5 hari untuk bepergian. Mari kita kembali ke sekte, setelah 2 hari. Bagus. 27 orang menjawab. Semua orang akan bekerja keras dalam 2 hari terakhir dan terus memasuki Danau Dingin untuk menemukan Tan Yun. Peng Zhang memandang 10 murid Dzogchen di rahim spiritual, termasuk Song Guang dan Li Yi, dan memerintahkan, kamu akan memasuki danau malam ini. Ya, Saudara Peng. Setelah 10 orang menerima pesanan mereka, Song Guang dan Li Yi adalah yang pertama datang ke tepi gua es. Saat hendak terjun ke air kolam, keduanya kaget. Mereka melihat wajah familiar yang tidak lagi familiar, menonton dengan seringai di dalam air sedalam 3 kaki. Dirimu sendiri, Kakak Peng, ini Tan Yun. Saat mereka berdua berteriak kegirangan, Tan Yun pada kedalaman 3 kaki melontarkan, wow. Air memercik kemana-mana, Tan Yun bergegas keluar dari kolam, mencubit Song Guang dengan tangannya seperti kilat, leher Li Yi terangkat setinggi 30 kaki. Tidak, apa? Jeritan Song Guang dan Li Yi tiba-tiba berhenti. Tan Yun mencubit keduanya dengan kedua tangan dan melambaikan tangannya, menyebabkan kedua tubuh itu bertabrakan dengan keras. Bang! Wah! Kabut darah meresap, dan tulang yang patah disertai darah, jatuh di atas es putih. 9 tingkat tahap kelahiran spiritual. Bagaimana ini mungkin? Chen Renxing dan Peng Zhang terkejut sesaat, sebelum memikirkannya, mereka segera berteriak pada orang itu di pihak mereka, bunuh dia. Chen Renxing dan Peng Zhang menendang kaki mereka, dan es retak. Mereka memimpin dalam memadamkan pedang mereka ke arah Tan Yun dan membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Bunuh! Bunuh! Di belakang Chen Renxing, 40 murid dari ranah Dzogchen dan 32 murid dari tahap ke-9, melintas di lapisan es, membawa puluhan lampu pedang, dan membunuh Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk 25 murid Dzogchen di belakang Peng Zhang, yang melingkar di seluruh tubuh mereka, berlomba-lomba karena takut dan berkelahi melawan Tan Yun. Ayo, ayolah semuanya. Hari ini aku akan membunuh. Raungan panjang memotong tirai malam yang rendah, ventilasi kemarahan guru selama 23 hari melarikan diri dan menghindari. Hongmeng Dewa melangkah. Tan Yun seperti hantu di malam hari. Setelah menghindari pedang Chen Renxing dan Peng Zhang di langit, dia langsung muncul di atas es dan menendang murid yang belum bereaksi ke dadanya. Boom! Murid itu tampak ngeri, dan tubuhnya robek. Swiss. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-9,
dan ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat untuk memisahkan tentara roh bermutu tinggi dengan tangan kosong, kecepatannya meningkat tajam setelah menggunakan langkah-langkah yang luar biasa, dan dia bolak-balik seperti hantu di antara lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong ke arahnya. Bunuh kerumunan. Saudara Chen, tolong. Jangan. Apa? Brother Chen, bantu, kecepatannya terlalu cepat, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Petik 2. Dalam jeritan mengerikan, 40 Dzogchen dan 32 murid dari 9 tahap, apalagi membunuh Tan Yun, bahkan sosok Tan Yun tidak bisa ditangkap, hanya sosok di depannya yang melintas, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Boom, boom, boom. Mati semua untuk Lao Su. Tan Yun bolak-balik antara musuh, menari dengan tinjunya dengan hemat, memukul kepala musuh dengan setiap pukulan. Pada saat ini, lapisan es menjadi penyucian di bumi, dan kepala meledak dalam percikan darah, dan mayat-mayat tanpa kepala dibombardir oleh Tan Yun, dan jatuh pada lapisan es secara acak. Darah menghela es, berdegup ke kolam. Dalam sekejap mata, 72 bawahan Chen Renxing, hanya 2 dari mereka yang hidup, menangis seperti orang gila, dan memanjat tebing curam. Tan Yun berjongkok, mengubah kaki kanannya menjadi cambuk, dan dengan cepat menyapu lapisan es yang dipenuhi darah. Tiba-tiba, 10 pedang panjang yang jatuh di lapisan es melesat ke arah keduanya di tebing. Percepat. Chen Renxing, yang tidak bisa diselamatkan, mengingatkannya dengan suara serak. Kedua murid yang masih shock, ketika mereka melihat ke belakang saat memanjat, 8 pedang panjang masing-masing menembus kedua tangan dan kaki, dan memakukan keduanya ke dinding batu. Wajah keduanya terdistorsi, dan ratapan yang menyakitkan berhenti tiba-tiba, tetapi 2 pedang panjang terakhir yang terbang ke arah keduanya tertusuk dari tengah alis mereka, dan ujung pedang membawa aliran darah dari belakang kepala. Keluar dari lubang, masuk ke dalam dinding batu. Wow! Peng Zhang terbang rendah di udara dengan pedangnya, muncul di depan Tan Yun dengan ekspresi serius, menatap Tan Yun, dan berteriak tanpa menoleh, kamu bukan lawannya, jangan bertindak gegabah. Ya, kakak senior Peng, 24 murid Dzogchen pada tahap spiritual di belakang Peng Zhang menanggapi dengan gemetar. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak bisa membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu kuat. Wow, sosok Chen Renxing melintas dan muncul di belakang Tan Yun. Dia menatap punggung Tan Yun, ketakutan sekaligus marah. Yang mengejutkan adalah bahwa Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 dari rahim spiritual begitu cepat, dan dalam beberapa napas, dia membunuh 43 Dzogchen dan 32 murid tingkat ke-9 dari rahim spiritual. Pada saat yang sama, Chen Renxing berharap bahwa 10 orang yang dia kirim ke Hantan juga telah ditangani. Saudara muda Peng, bagaimana kalau kamu dan aku melakukan pemotretan bersama? Chen Renxing memandang Peng Zhang, dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Aku bekerja denganmu untuk berurusan dengannya. Ini lelucon, apakah dia layak? Peng Zhang dengan dingin menolak, dan segera menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan. Lain-lain, Anda berpikir bahwa promosi ke tahap ke-9 adalah lawan saya dari Peng Zhang. Saya katakan, Anda sangat salah. Saat dia berkata, Peng Zhang benar-benar memasukkan pedang panjang di tangannya ke dalam lapisan es dan menatap Tan Yun dengan tajam, bukankah kamu kuat secara fisik? Itu bagus. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar kuat. Apa yang benar, yang kuat. Pemurnian bintang. Peng Zhang berteriak, tangannya menarik jejak yang dalam dari dadanya. Tiba-tiba, di malam ratusan kaki, cahaya seperti cahaya kecil muncul, seperti ribuan bintang, menutupi dirinya. Pemurnian benda langit adalah salah satu teknik Kaisar Huang Fu Shengzong, permata dari alam kelahiran spiritual. Teknik pemurnian tubuh ini dibagi menjadi 9 level. Setiap tingkat kultivasi menggandakan kekuatan fisik. Peng Zhang memiliki tempat di daftar Qianlong berdasarkan latihan ini, peringkat 112. Aku hanya mencoba belajar. Tan Yun tampak sombong. Bintang-bintang kembali ke tubuh. Dengan desahan dalam-dalam Peng Zhang, tiba-tiba, bintang-bintang redup dalam jarak 100 meter darinya berkumpul menjadi 7 aliran seperti galaksi, mengalir di atas kepalanya. Aura Peng Zhang menjadi lebih kuat setiap kali mengalir ke tubuhnya. Ketika 7 semburan bintang mengalir ke tubuhnya, aura Peng Zhang naik dengan mantap. Segera,
Lapisan es di bawah kakinya tidak bisa menahan penyebaran auranya dan retakan retak tersebar di sekitar. Pada saat ini, Peng Zhang telah mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar melatih bintang-bintang untuk mencapai lantai 7. Melihat adegan ini, Chen Renxing, peringkat 108 dalam daftar Qianlong, memiliki sentuhan kejutan di wajahnya. Dia tahu bahwa Peng Zhang berada di peringkat 112 dalam daftar Qianlong karena dia telah mengolah tubuh bintang ke tingkat ke-6. Sekarang Peng Zhang telah mencapai tingkat ke-7, dia mungkin tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Hah, tidak apa-apa, biarkan dia memukul Tan Yun dengan keras dulu, lalu aku akan memenggal kepala Tan Yun. Mata Chen Renxing berkedip licik. Ingin menuai keuntungan dari nelayan. Pergi ke neraka. Peng Zhang meraung dan mengguncang langit. Ketika lapisan es di bawah kakinya runtuh, dia bergegas ke Tan Yun dengan kasar. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanan dihiasi dengan bintang-bintang, dan kemudian, 7 garis terdiri dari bintang-bintang. Galaksi berputar dengan kecepatan seperti itu, tinju kanannya langsung mengenai dada Tan Yun. Kekuatan pukulan telah mencapai kekuatan mengerikan 200.000 kati. Kakak Peng perkasa. Kakak senior Peng, bunuh dia untuk membalas kematian kakak muda Song dan kakak senior Li. Ke-24 orang di belakang Peng Zhang berteriak kegirangan. Menurut mereka, pukulan Peng Zhang sudah cukup untuk membuat tulang-tulang Tan Yun hilang. Namun, adegan berikut membuat 24 orang berdiri di tempat, ketakutan tak berujung memenuhi hati mereka. Teknik pemurnian bintang yang sebenarnya tidak begitu rendah hati dan lemah. Seperti yang kamu kultivasi, Tan Yun menghadapi pukulan cerah dari pemboman dengan jijik, lengan kanannya bergetar, seluruh lengannya seperti cambuk panjang, meledakkan udara dan menyapu, bang, klik, tidak. Bagaimana mungkin tubuh fisikmu lebih kuat dariku? Dengan suara tulang retak yang renyah dan suara kesedihan yang luar biasa, tinju kanan Peng Zhang meledak oleh lengan kanan Tan Yun, dan segera, jari-jarinya terbang dan darah menyembur. Itu hanya penampilan. Itu tak tertahankan, setelah Tan Yun menyapu tinju Peng Zhang dengan tangan kanannya, Tan Yun mengambil langkah cepat, dan tangan kanannya mengenai dada Peng Zhang, kakca, lempar, tiba-tiba, tulang rusuknya patah dan dadanya runtuh, punggung Peng Zhang membengkak dan pecah, tubuhnya terbang terbalik 30 kaki, dan jatuh di atas es yang terfragmentasi, menyebabkan Qiqiao berdarah dan mati. Kakak Peng sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Peng adalah orang kuat ke-112 dalam daftar Qianlong. Bagaimana dia bisa mati? Petik 2. 24 murid Dzogchen di tahap rahim spiritual menggigil dan menjerit. Beberapa menggigil, aliran cairan kuning menetes dari selangkangan. Jangan kaget, lari. Salah satu dari mereka panik dan meraung, jika kita tidak melarikan diri, kita semua akan mati. Ingin kabur, mimpi bodoh. Tan Yun melihat ke belakang tiba-tiba, sepasang murid darah aneh melirik kerumunan, dan segera, 24 orang berdiri di tempat dengan mata ngeri. Hai, pompa engah-engah. Tan Yun membungkuk dan mengeluarkan pedang panjang yang dimasukkan Peng Zhang ke dalam lapisan es. Itu berubah menjadi bayangan. Setelah berkedip di sekitar 24 orang, dia kembali ke tempat dengan punggung menghadap ke 24 orang. Dengan mata dingin, dia menatap puluhan kaki Chen Renxing di luar. Detik berikutnya, 24 orang di belakang Tan Yun menunjukkan garis tipis berwarna darah di leher mereka. Kemudian, garis-garis itu menjadi lebih besar dan lebih besar, darah menyembur, dan setiap kepala terlepas dari leher. Ada 24 mayat tanpa kepala dengan darah di leher. Mengambil risiko, jatuh langsung di atas es. Dengan 24 kepala, ketakutan sebelum kematian membeku di mata terbuka lebar. Pada saat ini, Chen Renxing menatap Tan Yun dengan linglung, dan adegan Peng Zhang dibombardir dan dibunuh oleh Tan Yun terus muncul di benaknya. Di mana dia memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun? Apakah kamu melakukannya sendiri, atau biarkan aku datang sendiri? Tan Yun berjalan menuju Chen Renxing dengan acuh tak acuh dan kejam. Jika kamu membiarkan aku datang, kamu akan mati dengan menyedihkan. Tan Yun tidak menggunakan mata Dewa Hongmeng. Setelah dia baru saja bertarung dengan Peng Zhang, dia menilai bahwa dia jauh lebih kuat dari Peng Zhang. Dan peringkat Chen Renxing di daftar Qianlong hanya 4 tempat lebih tinggi dari Peng Zhang, dan dia dapat membunuhnya tanpa kecelakaan. Pada saat ini, 172 murid penegak hukum yang menjaga tebing Hantan Zhou,
setelah menyaksikan proses pembunuhan Tan Yun, berkumpul menuju Zhao Zihu dalam ketakutan. Tan Yun, kamu sombong. Kamu tidak akan hidup lama, mari kita tunggu dan lihat. Chen Renxing meninggalkan sebuah kalimat, dan cahaya hitam tas binatang roh yang tergantung di pinggangnya menyala. Serigala iblis bersayap 4 tingkat pertama, mengepakkan sayapnya dan melayang di ketinggian rendah. Chen Renxing dengan cepat melompat ke punggung serigala dan mendesak, pergi. Wow, serigala iblis bersayap 4 naik ke langit di sepanjang tebing. Karena aku tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku akan datang sendiri. Senyum kejam tergambar di sudut mulut Tan Yun. Dia berlari melintasi es. Dengan setiap langkah dia berlari, es di bawah kakinya runtuh. Setelah 5 langkah, Tan Yun menekuk lututnya, kakinya mengerahkan kekuatan, dan bayangan-bayangan itu melesat ke arahnya. Tingginya ratusan kaki di langit, dengan langkah yang luar biasa. Swish 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 swish. Setiap kali Tan Yun berkedip, dia menembak hingga 20 kaki secara vertikal, jauh lebih cepat daripada kecepatan serigala iblis bersayap 4 yang terbang ke langit. 6 kali kemudian, Tan Yun muncul di bawah serigala iblis bersayap 4, di antara cincin alam semesta yang bersinar dan pendaran, lengan kanannya terbanting, dan pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah di tangan kanannya meledak setinggi 10 kaki, cahaya pedang panjang, menebas ke arah serigala iblis bersayap 4. Ekor, pompa, wow, saat serigala iblis bersayap 4 berteriak, dia dipotong menjadi 2 oleh pedang. Mayat itu disemprot dengan darah dan menodai kekosongan. Dalam kabut berdarah, Tan Yun melewati mayat yang terbelah dan mengayunkan pedangnya ke arah horor. Chen Renxing akan membunuh. Aku bertarung denganmu. Chen Renxing memegang pedang panjang prajurit roh tertinggi, dan mencoba yang terbaik untuk menebasnya pada Tan Yun yang menyerang. Kapan? Wah! Pada saat kedua pedang itu bertarung, Tan Yun menghancurkan pedang panjang Chen Renxing dengan satu pedang, dan langsung menusuk tenggorokan Chen Renxing. Chen Renxing terkejut dan membanting mayat serigala iblis bersayap 4 dengan kedua kakinya, dan melompat ke arah danau yang dingin. Pergi ke neraka. Rambut Tan Yun menari-nari, tubuhnya berkedip-kedip dalam kehampaan dan jatuh dengan sangat cepat, dan saat pergelangan tangannya berputar, dia membawa layar pedang tajam dan menelan Chen Renxing. Apa? Chen Renxing meratap putus asa, berubah menjadi mayat yang hancur di langit dan berserakan menuju kolam yang dingin. Sosok Tan Yun melintas di langit. Setelah tubuhnya melompati jarak 20 kaki secara paralel, dia berlari dengan kakinya di tebing yang hampir vertikal dan berteriak di langit, Zhao Zihu, tidakkah kamu ingin membunuh Laozi? Kamu tunggu, aku di sini. Stabilitas dan kecepatan Tan Yun selama berlari sangat mengejutkan. Di atas tebing, Zhao Zihu merasa ketakutan saat melihat Tan Yun dengan mudah membunuh ratusan orang termasuk Peng Zhang dan Chen Renxing. Saudara Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Zhao. Kakak senior, dia di sini untuk membunuh. Petik 2 petik 2. 172 murid penegak hukum memandang Zhao Zihu dengan ketakutan. Pada saat ini, Zhao Zihu, peringkat 101 dalam daftar Qianlong, adalah tulang punggung mereka. Lari, seseorang bisa melarikan diri. Zhao Zihu meraung sedih, lari. Begitu suara itu jatuh, Zhao Zihu berbalik dan melarikan diri lebih dulu. Swish swish. 172 murid penegak hukum, dengan putus asa mendesak kekuatan spiritual dalam tubuh, mengikuti. Jangan coba-coba kabur hari ini. Saat Tan Yun melompat ke atas tebing, melihat kerumunan yang melarikan diri ribuan kaki jauhnya, dia melakukan langkah besar, seperti hantu di malam yang rendah, setiap kali sosoknya berkedip di salju itu melintasi jarak 20 kaki. Setelah beberapa saat, dia menyusul 115 murid penegak hukum dari 9 lapisan alam kelahiran spiritual yang berada di belakang kerumunan. Tan Yun, selamatkan hidupmu. Tolong jangan bunuh kami. Tolong. Liu Rulong meminta kami untuk membunuhmu, apapun urusan kami. Petik 2 petik 2. Di hadapan permohonan, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, dengan bayangan yang berat, pedang yang berkedip, tembakan darah, dengan acuh tak acuh dan kejam di samping 115 murid penegak hukum, melintas, meninggalkan 115 mayat dengan leher tergorok. Rambut Tan Yun menari, dan dalam sekejap, kesadaran spiritual menyelimuti area 15 li dan menghilang di salju yang luas, 58 murid penegak hukum dari alam Dzogchen yang melarikan diri diselimuti.
Menemukan bahwa di bawah kepemimpinan Zhao Zihu, dia telah melarikan diri sejauh 2 mil. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berhenti tiba-tiba dan berhenti mengejar. Segera, berkonsentrasi dan menahan napas, saat berikutnya, semua orang panik di telinga mereka. Saudara Zhao, bagaimana jika Tan Yun menyusul? Kakak senior Zhao, apakah kita benar-benar berjuang keras? Saudara Zhao, jangan panik semuanya. Jika dia benar-benar mengejar kita, kita akan melarikan diri secara terpisah. Mereka yang hidup, melarikan diri kembali ke sekte dan biarkan kakak membalaskan dendam saudara yang mati. Mendengar ini, wajah tampan Tan Yun tidak tersenyum untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Agar tidak setrum ular, 58 orang dipisahkan dan melarikan diri. Setelah itu, Tan Yun mengunci 58 orang dengan indera spiritualnya yang kuat. Setelah 58 orang melarikan diri sejauh 14 mil, dia tidak buru-buru mengikuti. Ada salju tebal dan tidak ada bintang di malam hari. Zhao Zihu memimpin 57 orang, setelah 4 jam melarikan diri, terengah-engah dan berhenti di kaki gunung. Zhao Zihu melepaskan indera spiritualnya dan dengan hati-hati mencari area dalam radius 13 li. Setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak mengejarnya. Dia duduk di salju, terengah-engah dan berkata, "Jangan khawatir, kita sudah aman." Pada saat ini, di daerah bersalju 14 mil di belakang semua orang, Tan Yun menahan napas sambil mencibir, memegang pedang terbang, menginjak salju dan berlari ke arah 58 orang. Setelah beberapa saat, Saudara Zhao, apakah menurutmu itu Tan Yun? Seorang murid penegak hukum memandang langit malam yang gelap di timur dengan ngeri. Semua orang terkejut, tatapan mereka menyapu, dan tidak ada seorang pun di salju putih di bawah langit malam. Saudara muda Ding, apakah kamu terkejut? Siapa di sana? Iya, jangan kaget. Itu benar, apakah kamu terlalu gugup dan berhalusinasi? Saudara muda Ding, aku tidak mengatakan kamu pengecut. Semua murid penegak hukum menatap Ding Chang dengan ekspresi tidak senang dan memarahi satu demi satu. Saudara-saudara, jangan marah, mungkin aku terlalu gugup. Ding Chang menggosok matanya, menatap lurus ke arah area bersalju yang luas di timur, berbisik pada dirinya sendiri, aku dengan jelas melihat kabur sejauh 300 meter. Apakah itu benar-benar sosokku yang mempesona? Zhao Zihu melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk membungkam murid yang mengejek Ding Chang, dan berkata, ketika orang sangat gugup, mereka melihat mata yang menyilaukan. Anda tidak menyalahkan Junior Ding. Anda harus bergegas dan mengisi kembali spiritual yang dikonsumsi, energi dan kembali ke sekte sesegera mungkin. Ya, Saudara Zhao. Semua murid penegak hukum menanggapi, duduk bersila. Ding Chang masih tidak percaya bahwa dia akan melihat mata yang mempesona. Dia melihat dengan gelisah ke langit malam timur yang gelap lagi. Tiba-tiba, rambutnya berdiri, matanya melebar, dan dia berteriak ngeri, ini benar-benar Tan Yun. Semua orang menatapnya tiba-tiba dan dengan jelas melihat bahwa Tan Yun memegang pedang di kiri dan kanannya, kepalanya tertunduk, dan sosoknya berkedip-kedip di salju, muncul 20 kaki di depannya. Tan Yun, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Zhao Zihu menggertakkan giginya dan menatap Tan Yun. Yang lain menatap Tan Yun tanpa berkedip, menunggu perintah Zhao Zihu untuk menyebar dan melarikan diri. Sejak kamu memasuki wilayah bersalju dan mengejarku, kamu ditakdirkan untuk mati. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Ditemani oleh suara dingin dan emosional, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang pupil darah monster, terutama yang mempesona di malam hari, seperti pedang tajam yang menembus langit malam, sangat menusuk pikiran semua orang. Ada rasa pusing yang kuat di benak semua orang. Kecuali ekspresi kesakitan dan perjuangan Zhao Zihu, 57 orang lainnya tidak memiliki penglihatan dan tercengang seperti ayam kayu. Pukul. Detik berikutnya, Tan Yun menghilang di tempat, tetapi melihat bahwa di malam yang gelap, setiap cahaya pedang memotong leher 57 orang, kepala mereka dipenggal, dan darah dikeluarkan dari leher yang patah. Zhao Zihu, yang memiliki jiwa yang lebih kuat, melambat, dan sebilah cahaya pedang menebas dari kepalanya. Tiba-tiba, ratapan tragis itu terputus. Segera, tubuh Zhao Zihu terbelah menjadi dua, dan kedua mayat itu hancur berantakan. Di salju,
Tan Yun tidak terburu-buru, melepas cincin alam semesta pada 58 mayat, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. 5 hari kemudian, Time and Space Palace. Dalam formasi teleportasi yang mengarah ke lembah Sueyu di wilayah bersalju, ketika ruang itu seperti riak air, Tan Yun, yang telah berubah menjadi jubah brokat baru, melangkah keluar dari udara tipis dan melangkah keluar dari ruang waktu, aula dengan tenang. Meng pasti sangat mengkhawatirkan keselamatanku. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan langsung pergi ke paviliun tempat tinggal Mu Meng. Apakah itu menyilaukan, atau apakah Tan Yun benar-benar tidak mati? Seorang murid penegak hukum di istana temporal buru-buru keluar dari kuil, menatap Tan Yun, yang berangsur-angsur pergi, menggigil, ya Tuhan. Dia ada di banyak tempat. Di bawah pengejaran orang, mereka benar-benar tidak mati. Di aula disiplin, yang berjarak 1000 kaki dari kuil ruang dan waktu, tetua penegak hukum Qiu Yongchong, menghadapi murid kesayangannya Liu Rulong, sangat marah. Long 2 hari yang lalu, lampu kehidupan 173 murid penegak hukum saya semuanya padam hanya dalam waktu 4 jam. Dengan kecerdikan Anda, selama 2 hari, tidak benar-benar menemukan petunjuk. Sebagai seorang guru, saya mendengar bahwa larut malam sebelum tanggal 29, Anda mengumpulkan 9 kali lipat, murid penegak hukum Dzogchen di aula temporal. Anda berani mengatakan kematian mereka, tidakkah Anda mengetahuinya? Sekitar 50 tahun, Qiu Yongchong, yang memiliki perut besar, gemetar dengan lemak di sekujur tubuhnya. Dia berspekulasi bahwa dia tidak pernah menipu kekasihnya, dan sekarang dia menyembunyikan sesuatu darinya. Penegak hukum Penatua, jangan marah dan sakiti tubuhmu. Pada saat ini, suara yang menghibur datang dari luar aula, dan segera, seorang Penatua berusia 80 tahun masuk dengan penuh semangat. Orang ini adalah 10 tetua dari pintu luar, dan juga ayah angkat Liu Rulong, Guo Shouzeng. 10 tetua, kamu datang tepat. Qiu Yongchong dengan marah menunjuk Liu Rulong, yang masih diam dan berlutut di tanah. 10 tetua, lihat dia. Dia telah mengeraskan sayap sekarang. Ketika saya bertanya kepadanya, dia tidak menjawab. Diam, tenang. Guo Shouzeng menepuk pundak Qiu Yongchong dan memandang Liu Rulong dengan ramah, lama, lihat apakah kamu marah dengan tuanmu. Ayah angkat dapat melihat bahwa kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu baru-baru ini, patuh, dan katakan saja sesuatu, keluar. Mendengar ini, Liu Rulong perlahan mengangkat kepalanya, sudah menangis, ayah angkat, Tuan, Long melanggar aturan dan melakukan kejahatan besar. Apa? Ekspresi Qiu Yongchong dan Guo Shouzeng berubah. Cepat katakan, apa yang terjadi? Qiu Yongchong menjentikkan lengan kanannya, dan gerbang istana tiba-tiba tertutup. Itu adalah Tuan dan ayah angkat. Mata Liu Rulong merah, dan tubuhnya gemetar. Murid baru Tan Yun berasal dari kota yang sama denganku. Dia menghancurkan seluruh keluarga Liu lebih dari 4 bulan yang lalu. Ayahku, ibuku, aku adikku, mereka semua mati. Orang tua yang marah. Di mata berlumpur Guo Shouzeng, cahaya dingin berkedip, lebih lama, lanjutkan. Aku ingin membunuhnya, binatang buas ini, untuk membalaskan dendam keluarga Liuku. Liu Rulong mengepalkan tinjunya dan menyalahkan dirinya sendiri, jadi, saya meminta magang penegak hukum untuk pergi ke alam rahasia kecil untuk memburu Tan Yun. Tampaknya itu semua karena itu. Saya, 173 junior meninggal. Tapi saya bisa tidak tahu bahwa Tan Yun hanya dalam tahap ke-8 dari kelahiran spiritual, bagaimana dia bisa membunuh junior penegak hukum, pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Saya mengerti untuk guru, bangun. Qiu Yongchong berkata dengan alis dan garis vertikal. Murid itu bersalah, dan murid itu tidak berani bangun. Liu Rulong berkata dengan hormat. Lama lagi, dengan bakatmu, kamu akan menjadi orang yang diharapkan bercita-cita ke surga di masa depan. Kamu dapat yakin bahwa menjadi seorang guru tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan. Qiu Yongchong mengerutkan kening dan mencibir, 173 murid penegak hukum tidak masalah apakah dia dibunuh oleh Tan Yun atau tidak. Yang penting adalah Tan Yun berani menghancurkan keluarga Liu Anda, dia harus mati. Terima kasih, guru, atas kebaikan Anda. Liu Rulong mendapat amnesti, dan membungkuk kepada Qiu Yongchong 3 kali. Kamu adalah satu-satunya murid guru.
Jika kamu tidak membantumu sebagai guru, siapa lagi yang bisa kamu bantu? Qiu Yongchong menjadi tenang dan membantu Liu Rulong berdiri. Tapi guru, bagaimanapun, 173 murid penegak hukum tewas dalam 1 hari. Tanpa menunggu kata-kata Liu Rulong, Qiu Yongchong tersenyum tipis. Diakon Zong, yang menjaga lampu kehidupan murid luar, adalah seorang guru. Diakon Zong bertanggung jawab untuk melaporkan jumlah murid yang mati kepada Sekte Sein senior saya setiap bulan. Jika Sekte Sein senior saya mengetahui bahwa begitu banyak orang telah meninggal dalam 4 jam, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh, dan cepat atau lambat, Anda akan terlibat dalam Longer. Pada saat itu, Anda akan semakin tidak beruntung. Tapi jangan khawatir, Longer, kamu akan membiarkan Diakon Zong sebagai guru, dan tidak akan melaporkan waktu kematian 173 orang. Di masa depan, waktu kematian mereka akan dibagi rata dalam waktu setengah tahun. Mendengar ini, Guo Shouzeng mengacungkan jempol pada Qiu Yongchong, lalu memandang Liu Rulong dan mendesak, "Terima kasih, Tuan. Tuan, tolong dihormati oleh muridnya." Liu Rulong bersujud dengan rasa terima kasih, murid itu tidak memiliki keluarga, dan murid itu pasti akan menghormati Anda dan ayah angkatnya di masa depan. Hehehe, cepat bangun. Qiu Yongchong tersenyum dan membantu Liu Rulong berdiri, mengerutkan kening, melihat ke samping ke pintu aula yang tertutup, dan berkata dengan dingin, "Siapa di luar?" Kembali ke tetua penegak hukum, muridnya adalah Liu Chong yang menjaga kuil ruang dan waktu, dan dia memiliki sesuatu untuk dicari kakak senior. Suara hormat datang dari luar aula. "Masuk dan jawab," kata Qiu Yongchong. Murid patuh. Murid penegak hukum mendorong pintu ke istana, dan menatap Liu Rulong dengan ragu-ragu. Qiu Yongchong berkata dengan ekspresi agung, "Mari kita bicarakan, ada apa?" Kembali ke tetua penegak hukum, murid ada di sini untuk memberitahu kakak laki-laki bahwa Tan Yun telah kembali dari lembah ganas bersalju. Liu Chong berkata dengan jujur. Sepertinya 173 murid penegak hukum meninggal di lembah kesedihan bersalju. Qiu Yongchong mendengus dan memerintahkan, "Liu Chong, kamu membawa lebih banyak orang, dan bawa Tan Yun ke penatua penegak hukum ini." Murid patuh. Liu Chong pergi setelah menerima pesanan. Tan Yun berada di paviliun Mu Mengya. Setelah tidak menemukan Mu Mengya, dia pergi ke kediaman Sue Zian. Begitu dia melangkah ke lobi di lantai pertama, dia mendengar tangisan Sue Zian, "Kakakmu, jangan menakuti Zian, apa yang kamu lakukan?" Oh, Meng Chao." Ekspresi Tan Yun berubah, dan dia bergegas ke lantai 2 dengan ekspresi cemas, "Bang." Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat Sue Zian menjaga sofa, menangis. "Siapa?" Sue Zian tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat orang itu datang, ada keluhan mendalam di matanya yang berlinang air mata, "Karena anakmu belum mati, mengapa kamu tidak segera kembali?" Terjadi padanya. Hati Tan Yun tercengang, dia tidak peduli untuk berbicara, dan dengan cepat berjalan ke sofa. Ketika dia melihat seperti apa Mu Meng saat ini, tubuhnya tiba-tiba terkejut, dan hatinya sakit. Mu Meng sangat kurus, seluruh orang jauh lebih kurus, dia hanya berbaring diam di sofa, tetesan kristal jatuh dari mata merahnya yang indah. Seperti orang mati yang hidup, matanya mati dan diam. "Kakak senior Sue, apa yang terjadi?" Tan Yun menatap Sue Zian dengan cemas, sambil menangis. "Apa yang kau bicarakan?" Sue Zian bangkit, sepasang tinju bubuk memukul dada Tan Yun dengan keras, menangis, "Apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu bicarakan?" Wow! Tan Yun mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Sue Zian, fitur wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan suara rendah, "Hentikan dan ceritakan apa yang terjadi padanya." Sue Zian melihat penampilan Tan Yun dan tercengang. Kemudian, sambil menangis, dia berkata, "Larut malam sebelum tanggal 29, seseorang memberitahu sistermu bahwa saya akan mati, dan kemudian sistermu pergi menemui saya dan meninggalkan Anda di paviliun. Ketika kakak seniormu menemukanku, aku sudah tertidur, dan dia tahu dia ada di tengah. Kemudian, sistermu kembali kepada Anda seperti orang gila dan bertemu Liu Rulong di ruang latihan. Kakak seniormu bertarung dengannya, dan paviliun dihancurkan. Liu Rulong memberitahu kakak seniormu bahwa dia membunuhmu dan memberi makan mayat itu kepada anjing." Oh, setelah mendengar ini,
kakak seniormu tampak seperti khayalan. Setelah mengembalikan Liu Rulong, dia mengalami koma. Dengan bunga pir di wajahnya, Sue Zian tersedak dan berkata, dia koma selama 7 hari 7 malam, dan menjadi seperti ini ketika dia bangun. Dia terus menangis, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun, lihat kakak seniormu, dia menjadi seperti ini karena dia terlalu mencintaimu dan dia terlalu sedih untuk mengetahui bahwa kamu meninggal. Setelah mendengar tangisan Sue Zian, tetesan air mata kesedihan keluar dari mata Tan Yunsing. Dia tahu bahwa Mu Mengqi memiliki pendapat yang baik tentang dia, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia benar-benar mencintai dirinya sendiri begitu dalam. Begitu, biarkan aku menemaninya, oke. Tan Yun menatap Sue Zian dengan air mata. Oke. Ketika Sue Zian keluar dari pintu, dia menatap Tan Yun, suaranya tiba-tiba dingin, Tan Yun, di hatiku, dia adalah kerabatku, jika dia memiliki kekurangan yang panjang dan dua, aku bersumpah untuk membunuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Sue Zian menutup pintu. Gadis bodoh, bangun, aku Tan Yun, aku kembali. Tan Yun duduk di tepi sofa, gemetar tangannya dan membelai pipi kuyu Mumeng, memikirkan senyum Mumeng, air mata jatuh padanya. Air mata memercik di keningnya. Mumeng membuka matanya yang indah, tetapi dia masih tidak menanggapi dengan cara apapun, tampak hampa dan mati. Tan Yun tahu bahwa hatinya dalam keadaan mati suri karena kesedihan yang berlebihan. Dia tahu lebih baik bahwa dia telah menyegel hatinya, hampir kehilangan kontak dengan dunia luar, dan masih kesakitan ketika dia mengetahui kematiannya. Pada saat ini, Tan Yun tahu betapa Mu Mengqi mencintai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia tidak tahu mengapa dia sangat mencintai dirinya sendiri. Yang disebut penyakit jantung masih membutuhkan dokter obat jantung. Tan Yun menahan kesedihannya, dan mulai berbicara secara emosional dengan pengalamannya. Mengca, tahukah kamu, sejak pertama kali aku melihatmu di kota meteorit, aku sangat tertarik dengan segala sesuatu tentangmu. Kau dan aku melompat dari belakang bangau dan lolos dari kejaran Murongkun. Untuk menemukanku, kakimu terpotong batu. Mungkin sejak saat itu, aku jatuh cinta padamu. Apakah kamu ingat? Aku memanggang ikan untukmu. Aku melihat kamu tidak bisa menunjukkan gigimu. Aku hanya membuat lelucon denganmu untuk membuatmu menelan dan makan, dan kamu menangis. Sebenarnya, aku tahu kamu memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Aku juga tahu ibumu di penjara dan ayahmu dibunuh. Kamu pasti memikirkan sesuatu sebelum menangis. Mengcao, 29 hari yang lalu, aku kembali dari lembah Sueyu di wilayah salju dan mengetahui bahwa kamu telah menungguku selama 7 hari 7 malam di luar istana duniawi. Sejak itu, aku tahu aku jatuh cinta pada Anda. Apakah kamu ingat? Ketika Murongkun melihatmu dan aku berpegangan tangan, dia mengancamku dan menyuruhku melepaskan tanganmu, tapi aku memegangnya lebih erat. Saya katakan kepadanya, selama saya di sana, dia tidak akan pernah mau memukul ide Anda. Bukan itu yang saya marahi dan kritik, karena di hati saya, Anda adalah wanita saya, tidak ada yang bisa menyentuh. Ketika Tan Yun mengatakan ini, dia menemukan bahwa jari-jari Mumeng bergerak sedikit, dan kemudian matanya yang berlinang air mata bersinar dengan vitalitas. Mengcao, apakah kamu mendengarku dengan benar? Apakah kamu mendengarku? Tan Yun bersemangat seperti anak kecil, wajahnya penuh kegembiraan. Apakah kamu benar? Mumeng mengerutkan bibirnya, tidak membiarkan dirinya menangis. Dia menatap Tan Yun di matanya, penuh keengganan, dan dengan gemetar berkata, aku akhirnya menunggumu. Aku tahu kamu tidak akan begitu kejam, dan kamu tidak akan memberiku mimpi. Meng, jangan menangis, kamu tidak bermimpi, aku benar-benar kembali hidup-hidup. Tan Yun melihat penampilan Mumeng, sakit hati sulit untuk bernafas. Bodoh, bagaimana seseorang bisa kembali dari kematian? Wajah kuyu Mumeng menunjukkan senyum tipis, tersenyum dan menangis. Saya tidak menangis, saya tidak benar-benar menangis. Sebenarnya, Anda dapat mempercayakan saya dengan mimpi, saya sudah sangat puas. Sungguh, sangat puas. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Mengapa kamu tidak mengaku padamu ketika kamu masih hidup? Tetapi tunggu sampai kamu pergi untuk mengetahui betapa aku mencintaimu dan betapa aku membencimu. Petik 2. Tan Yun, aku benar-benar minta maaf. Ini semua kecerobohanku. Aku sangat bodoh.
Hei, aku harus tinggal di sini untuk melindungimu, jadi kamu tidak akan mati. Aku benci Liu Rulong, tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Jangan khawatir, aku akan hidup dengan baik dan membalaskan dendammu. Tan Yun, aku sangat senang setelah menerima mimpimu, sangat bahagia. Dalam air mata yang terus-menerus, Mu Meng menutup matanya yang indah selama 29 hari dan tertidur. 3 jam kemudian, Mu Meng membuka matanya perlahan, dan Happy Sue Zian muncul. Zian, aku bermimpi tentang Tan Yun. Wajah Mu Meng ya penuh dengan kebahagiaan, katanya padaku bahwa dia benar-benar menyukaiku juga. Tanpa menunggu erang Mu Meng, Sue Zian tertawa dan berkata, kakak, kamu tidak bermimpi, Tan Yun benar-benar tidak mati, dia benar-benar mimpi itu bukan mimpi, mereka semua nyata dan nyata, hehe, apa yang dia katakan kepada Anda, saya mendengar semuanya di luar pintu, itu sangat memuakkan. Benarkah? Dia belum mati. Mu Meng sangat bersemangat, dia berpikir untuk bangun, tanpa daya lemah. Memang benar, dia benar-benar tidak mati. Sue Zian berkata dengan serius. Hebat, hebat. Hati Mu Meng manis seperti madu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sue Zian. Seorang pemalu muncul di wajah kandangnya, dan suaranya seperti nyamuk, kalau begitu. Aku pikir aku sedang bermimpi. Apakah dia mengatakan apa yang dia katakan di tengah? Ya, aku berkata pada diriku sendiri. Sue Zian sering mengangguk dan bercanda, dia berkata, kamu adalah wanitanya, bahkan tidak ingin menyentuh siapapun, wow, sangat mendominasi. Kamu mengolok-olok orang, aku mengabaikanmu. Mu Meng terlalu malu untuk melihat langsung di Sue Zian. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sue Zian duduk di tepi sofa dan tersenyum manis, saudari, Tan Yun adalah pria yang baik, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar mencintaimu juga. Kamu benar-benar gadis yang bijak. Ambil saja dan katakan dengan baik. Mu Meng berkata dengan joy, oh, benar, di mana Tan Yun? Dia pergi sebelumnya, mengatakan bahwa dia akan datang menemanimu di malam hari. Ketika Sue Zian berbicara, panik yang tak terlihat melintas di matanya. Mu Menggu jelas menangkap anomali Sue Zian dan mengangkat alisnya, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Hal ini adalah tentang Tan Yun. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai saudara perempuan, Anda dapat memberi tahu saya dengan cepat. Kakak senior, bukan karena aku tidak ingin mengatakannya, tetapi Tan Yun tidak akan membiarkannya. Sue Zian mengerutkan bibirnya, tampak malu. Apakah kamu mendengarkannya atau aku, cepatlah. Mu Meng mendesak. Baiklah. Sue Zian mengatakan dengan jujur, baru saja, para murid penegak hukum mengambil Tan Yun, mengatakan bahwa penegak hukum telah memanggilnya. Liu Rulong adalah musuh mortal Tan Yun, dan tuannya adalah penegak hukum, Elder, tidak. Tan Yun dalam bahaya. Tiba-tiba, Mu Mengki menjadi pucat dan ingin berjuang untuk tinggal. Kakak senior, apakah kamu terlalu khawatir? Sue Zian mendukung Mu Mengbo dan berkata, di siang hari Broad ini, para tetua penegak hukum tidak akan membalas dendam pribadi, kan? Zian, sesepuh penegak hukum sangat protektif terhadap kekurangan. Tan Yun menghancurkan keluarga muridnya. Bisakah dia menyelamatkan Tan Yun? Jika dia ingin menambah kejahatan, dia akan menuntut Tan Yun dengan santai. Bisakah Tan Yun masih memiliki hidupnya? Mu Meng semakin panik memikirkannya. Zian, bantu aku, yang lebih tua selalu memperlakukanku dengan baik, kamu segera pergi ke aula janji, bersyafaat atas namaku, dan biarkan orang tuanya pergi ke aula disiplin. Oke, aku pergi sekarang. Sue Zian buru-buru berbalik dan pergi. Kuil perintah. Setelah Tan Yun memasuki aula, hatinya tenggelam dan dia menemukan Liu Rulong, berdiri di belakang para sesepuh penegak hukum dan 10 tetua. Murid Tan Yun, saya telah melihat para tetua penegak hukum, saya telah melihat. Tidak menunggu Tan Yun menyelesaikan, 10 tetua, tiba-tiba, dia merasakan sosok itu bergoyang di depannya, pop. Ada rasa sakit yang luar biasa di pipinya, segera, langit berputar, dan ketika reaksi muncul, saya menemukan bahwa saya telah jatuh di luar aula sila. Pada saat ini, sidik jari 5 di wajah kanan Tan Yun sangat jelas. Lihat, semuanya, bukankah itu Tan Yun? Iya, itu benar, sepertinya wajahnya ditampar. Petik 2.
Dengan suara keras, ribuan murid berkumpul di jalan di luar aula perintah, menunjuk dan memandang Tan Yun yang jatuh ke tanah. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dari tanah, dan berkata dengan suara rendah, 10 tetua, murid itu tidak bersalah, mengapa kamu menyakiti murid itu? Wow, Guo Zhengshu mengambil langkah lembut dari aula. Itu adalah langkah yang tampaknya biasa. Tampaknya telah melintasi ruang dan waktu, dan langsung melintasi jarak 100 kaki, dan muncul di depan Tan Yun. Dengan tangan kanannya yang kering, dia menarik ke arah Tan Yun lagi. Terjebak. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia dibawa pergi lagi sejauh puluhan kaki. Wow, terjebak. Guo Zhengshu muncul di depan Tan Yun lagi, disertai dengan tamparan ketiga di wajahnya, dan kata-katanya yang sopan dan benar, kamu tidak akan sopan setelah memasuki aula dan melihat tetua ini, kamu harus bertarung. Tamparan kedua di wajah, kamu tidak tahu hal yang salah, dan kamu berani menentangmu, kamu harus bertarung. Tamparan ketiga di wajah ini untuk mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengoreksi Anda jika Anda tahu kesalahan Anda. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun ditembak dan jatuh ke kerumunan. Seluruh wajah kanan berdarah dan berdarah. Tan Yun mengepalkan tinjunya, tulangnya berderit, dan berdiri gemetar dari tanah, dadanya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu yang tak ada habisnya. Baru saja di aula sila, Guo Zhengshu tidak memberi dirinya kesempatan untuk memberi hormat sama sekali, jadi dia menembak dirinya sendiri, yang jelas-jelas disengaja. Tan Yun tahu bahwa pada saat ini, seseorang harus bertahan, jika tidak, selanjutnya, keabadian tua ini pasti akan mengutuk dirinya sendiri dengan kejahatan yang tidak perlu dan membunuh dirinya sendiri di depan umum. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa alasan mengapa Guo Zhengshu memperlakukan dirinya seperti ini adalah karena putranya Liu Rulong. Guo Zhengshu, aku bersumpah demi Tan Yun, malu hari ini, biarkan kamu membayar dengan kehidupan lamamu di masa depan. Tan Yun meraung di dalam hatinya, dan segera, menghadap Guo Zhengshu, ketika dia akan berbicara, dia dipotong oleh Guo Zhengshu dengan marah, Tan Yun yang berani, pertama-tama tidak memberi hormat kepada tetua ini, dan kemudian menghadapi tetua ini. Sekarang, tetua ini memberi Anda 3 koreksi. Kesempatan untuk merehabilitasi, Anda tidak berani mengakui kesalahan Anda, murid-murid seperti itu, menghina sekte kuno saya. Guo Zhengshu tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke aula disiplin, dengan penampilan yang sopan, penegak hukum penatua, bagaimana menurutmu? Menjadi angin dari pintu depan, untuk memperingatkanmu, dan dihukum. Qiu Yongchong melangkah keluar dari aula disiplin dengan tenang. Begitu Qiu Yongchong berbicara, dia berkata tanpa menoleh ke belakang, Liu Rulong, murid penegak hukum. Murid ada di sini. Liu Rulong Qiu melangkah keluar dari aula sila dengan luar biasa. Bunuh Tan Yun, murid yang memberontak dan sulit diatur, di tempat. Suara agung Qiu Yongchong terdengar di telinga ribuan murid yang menonton. Para murid tidak tahu kebencian antara Tan Yun dan Liu Rulong, jadi menurut mereka, Tan Yun pasti bersalah. Murid patuh. Jari-jari Liu Rulong, Qian Kun Jie memancarkan cahaya biru, memegang pedang panjang biru, berjalan menuju Tan Yun, dan berkata dengan tajam, berlututlah padaku. Pada saat hidup dan mati ini, kekuatan roh Tan Yun mengalir ke kakinya, siap untuk melarikan diri dengan putus asa. Dia tidak menghina atau menjelaskan apapun. Karena begitu dia benar-benar mengutuk Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong, maka dia melakukan kejahatan yang berbahaya dan kejahatan yang tidak dapat diatur, tetapi dia akan duduk dengan pandangan penuh berlutut. Guo Zhengshu berteriak dengan marah, melepaskan aura 8 kali lipat dari ranah jiwa janin, dan menyelimuti Tan Yun seperti badai. 10 tetua, tetua penegak hukum, kamu harus memaafkan dan memaafkan, hanya seorang murid, muda dan energik, kamu masih mengangkat tangan, tidak peduli. Ketika Tan Yun hendak melarikan diri untuk hidupnya, sebuah suara tua tertinggal di atas kepala Tan Yun. Tiba-tiba, Guo Zhengshu merasakan keagungan auranya terhadap Tan Yun dan menghilang. Para murid di belakang Tan Yun dengan hormat memberi jalan ke kedua sisi, dan segera, seorang pria berusia 90 tahun berambut abu-abu datang di belakang Tan Yun. Orang ini adalah Shen Qingqiu, penatua agung dari sekte luar. Para murid telah melihat tetua yang agung. Tan Yun berbalik dan membungkuk dalam-dalam. Dia bersyukur 7 poin, 3 poin ragu,
dia tidak memiliki persimpangan dengan Tetua Agung. Saya tidak tahu mengapa Tetua Agung mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, Shen Qingqiu menatap Tan Yun, dengan kilatan keterkejutan di matanya yang berlumpur. Beberapa saat yang lalu, Mu Menggu meminta Sue Zian untuk menemukan Shen Qingqiu, mengatakan bahwa Tan Yun dalam masalah, dan ketika dia memintanya untuk membantu Tan Yun, meskipun dia menyukai Mu Menggu, dia masih ragu untuk pergi ke aula disiplin. Ketika Sue Zian melihat keraguan-raguan Shen Qingqiu, dia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang langka di antara jutaan murid luar, membangkitkan rasa ingin tahu Shen Qingqiu. Setelah itu, Sue Zian memberi tahu Tan Yun, yang menonjol di antara anak-anak dari banyak keluarga penilai di tahap ke-7 dari tahap kelahiran spiritual di kota meteorit, dan bahwa Tan Yun menggunakan tahap ke-8 untuk melawan Ye Tian, yang peringkat 98 di daftar Qianlong. Shen Qingqiu. Dia juga memberitahu Shen Qingqiu bahwa Tan Yun telah dipromosikan dari tahap ke-7 dari kelahiran spiritual ke tahap ke-9 hanya dalam waktu 4 bulan sejak dia berpartisipasi dalam penilaian seleksi. Setelah Shen Qingqiu mendengar ini, dia memanggil di depan Sue Zian, Tan Yun adalah seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam 1000 tahun, dan dia tetap bisa membantu. Jadi dia bergegas tanpa penundaan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia menemukan bahwa Tan Yun benar-benar berada di tahap ke-9 dari alam kelahiran spiritual. Ternyata tetua yang hebat, hahaha, angin apa yang bertiup di sini. Qiu Yongchong mengelus perutnya yang bundar, disambut dengan senyuman. Bahkan, membenci perbuatan baik yang lama dan abadi. Saya telah melihat penatua yang hebat. Guo Zhengshu melengkungkan tangannya dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan ekspresi malu. Penatua Agung, putra ini menabrakku. Jika aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu, aku tidak akan mengubahnya setelah pengajaran berulang kali. Ini adalah kejahatan besar menurut aturan klan. Shen Qingqiu melangkah maju 2 langkah, menyipitkan matanya dan menatapnya dengan mata berlumpur. Guo Zhengshu, yang dekat, berbisik, 10 tetua, apa yang kamu katakan di mulutmu tidak berubah. Kamu hanya menamparnya 3 kali, tetapi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Mendengar ini, tubuh tua Guo Zhengshu tidak bisa menahan gemetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia tidak tahu lagi, Shen Qingqiu melihat apa yang dia lakukan pada Tan Yun, dia bodoh di matanya. Hah! Shen Qingqiu mendengus dingin, mengamati Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong, dan berbisik, keluhan para junior, biarkan para junior menyelesaikan sendiri. Selanjutnya penghancuran keluarga Liu Tan Yun dilakukan sebelum dia masuk ke dalam klan. Saya sangat ingin menyelidiki siapa yang benar dan salah. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Liu yang ingin menghancurkan keluarga Tan, tetapi Tan Yun menghancurkannya, dia. Orang tua itu menyarankan kalian berdua untuk tidak mengambil tindakan terhadap Tan Yun karena pembunuhan keluarga Liu di kota Mochizuki. Hari ini, Tan Yun membawa pergi bersamanya. Saya harap keduanya bisa melakukannya sendiri. Mendengar itu, Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong menoleh ke Shen Qingqiu dengan ekspresi malu dan membungkuk dalam diam. Tan Yun, ayo, pergi. Shen Qingqiu melihat ke belakang dan berkata ramah kepada Tan Yun. Terima kasih Grand Elder. Tan Yun bersyukur. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Shen Qingqiu kepada para sesepuh penegak hukum dan 10 tetua. Dia berpikir bahwa Mu Menggu lemah, itu pasti Sue Zian, mencari tetua agung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, dia melihat kembali ke kerumunan dan menemukan bahwa di belakang kerumunan, Sue Zian tersenyum padanya. Shen Qingqiu mengajak Tan Yungang beberapa langkah. Tiba-tiba, melihat kembali ke Liu Rulong dengan kecewa, dia berkata dengan penuh arti, kamu dapat menemukan Tan Yunbao untuk kebencianmu, tetapi jangan tarik kedua tetua ke dalam air. Setelah Shen Qingqiu memimpin Tan Yun pergi, Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong kembali ke aula disiplin dengan wajah muram. Liu Rulong mengikuti dengan hati-hati. Tuan dan ayah angkat, Long Er tidak baik, dan itu hampir menyakitimu. Liu Rulong berlutut pada keduanya. Jangan salahkan kamu untuk ini, cepat bangun. Qiu Yongchong meminta Liu Rulong untuk bangun, dan berkata dengan marah, Shen Qingqiu, benda tua ini, benar-benar menjadi kaku dengan penatua penegak hukum untuk seorang murid. Apakah penatua penegak hukum takut kamu akan gagal?
Dia memiliki seseorang di pintu bagian dalam, bukankah sesepuh penegak hukum ini? Penatua penegak hukum benar. Guo Zhengshu berkata sambil tersenyum, hal tua ini, dia tidak ada hubungannya ketika dia kenyang. Dia berkata Tan Yun kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa benar-benar bergerak. Ini lelucon. Tuan, ayah angkat, Long Er tahu bahwa kamu baik untukku, tapi tolong berjanji pada Long Er untuk membunuh Tan Yun, dan serahkan pada Long Er. Long Er pasti akan membunuh musuh-musuhnya. Liu Rulong memotong rel kereta api. Oke, berani. Layak menjadi muridku. Qiu Yongchong memandang Liu Rulong dengan setuju, ingatlah untuk tidak menyadari hantu ketika Anda melakukannya. Tentu saja, besok adalah pertempuran kualifikasi uji coba, jika Tan Yun benar-benar bisa masuk ke musim gugur. Kualifikasi untuk uji coba God Canyon, ketika Anda membunuhnya, Anda akan sangat mudah. Murid mengerti bahwa jika Tan Yun dapat memenuhi syarat untuk ujian besok, murid akan membunuhnya di Meteorite Canyon. Jika dia tidak bisa, murid akan menemukan cara untuk mengambil nyawa anjingnya. Liu Rulong dengan keras kepala memotong garis. Sen Qingqiu membawa Tan Yun dan Sue Zian ke aula janji yang megah. Sen Qingqiu menunjuk ke slip batu giok yang ditempatkan di rak, dan berkata dengan ramah, Tan Yun, ada total 3.288 latihan, cocok untuk murid alam kelahiran spiritual. Di antaranya adalah teknik tubuh, tinju, kaki, ada segalanya dari kaki, pedang, senjata dan tongkat, latihan fisik, del. Apakah itu teknik latihan tingkat rendah, menengah, tingkat tinggi, atau tingkat permata? Lao Yu memungkinkan Anda untuk memilih salah satu. Tan Yun terkejut, dan kemudian dia mengerti mengapa Sen Qingqiu membawa dirinya ke aula janji. Tan Yun, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Terima kasih, yang lebih tua. Sue Zian tertawa dan berkata, juga, cepat pilih teknik level permata. Jika Anda mengubahnya menjadi hari kerja, dibutuhkan 50.000 poin kontribusi untuk menukarnya. Hehehehe, kamu gadis yang pintar. Sen Qingqiu tersenyum pada Sue Zian. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Sen Qingqiu cukup kagum dan terkejut. Tan Yun tidak terkejut dan berkata, Tetua, kebaikan dan kebaikan Anda kepada murid Anda hari ini, murid akan mengingatnya di hati Anda. Ini hanya masalah teknik kultivasi, dan murid masih ingin menggunakannya untuk nilai kontribusi di masa depan, dan kemudian menukarnya. Jika muridnya benar-benar mengikuti latihan, itu akan mempermalukan prestise Anda oleh seseorang yang mengetahui masalah ini. Alasan yang lebih penting mengapa Tan Yun tidak menerimanya adalah karena ada banyak latihan dalam ingatannya dan dia tidak membutuhkan apa yang disebut latihan tingkat permata ini. Mendengar ini, Sen Qingqiu memandang Tan Yun dengan setuju. Ya, dia tidak hanya perhatian dalam pekerjaannya, tetapi dia juga memiliki tulang punggung. Orang tua itu tidak menyelamatkan orang yang salah hari ini. Penatua dipuji secara tidak masuk akal, dan para murid tersanjung. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Oke, jangan rendah hati. Kamu sepertinya tidak tersanjung oleh lelaki tua itu. Sen Qingqiu tersenyum dan membuang senyumnya, orang tua itu bertanya padamu, bisakah kamu menjawabnya dengan jujur? Grand Elder, tolong, para murid akan menjawab jika mereka memiliki pertanyaan. Tan Yun berkata dengan tenang. Sen Qingqiu mengerutkan kening, saya mendengar Ziyan mengatakan sebelumnya bahwa Anda telah berperang melawan Ye Tian, lalu bagaimana Anda bisa menjadi musuh dengannya? Kembali ke Tetua Agung, beberapa bawahan Linghu Cangkong melihat bahwa saya adalah batu roh kelas menengah. Mereka ingin membunuh saya dan merampok saya, tetapi mereka dibunuh oleh saya. Oleh karena itu, Linghu Cangkong meminta Ye Tian untuk membunuh saya. Tan Yun berkata dengan jujur. Yah, orang tua itu mengerti. Sen Qingqiu memukul alisnya dan mengerutkan kening. Setelah sedikit berpikir, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun, ada beberapa ketidakadilan. Itu bukan karena orang tua tidak ingin merawat mereka, tetapi ketidakmampuan mereka, apakah kamu mengerti? Murid itu mengerti. Tan Yun berkata dengan jujur, murid itu tahu latar belakang Linghu Cangkong. Murid itu berkata Linghu Cangkong, bukan karena dia ingin kamu bersikap adil kepada muridnya. Murid itu bisa menyelesaikan hal-hal ini. Yah, aku malu. Meskipun Lao Yu adalah tetua agung dari sekte luar, dia terkadang menghadapi beberapa tantangan terhadap aturan dan para murid yang harus dihukum berat hanya bisa menutup mata.
Sen Qingqiu menghela nafas, "Yah, jangan sebut ini. Sakit." Sen Qingqiu juga ingin menghukum Ling Hu Changkong yang mengirim Ye Tian untuk membunuh Tan Yun sesuai dengan aturan. Namun, Ling Hu Changkong adalah cucu dari kepala tetua Zeng, berat dari jiwa suci Sekte Dalam. Di belakang panggung ini terlalu kuat, begitu kuat bahkan 10.000 Sen Qingqiu tidak bisa mengguncangnya. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia memandang Tan Yun dengan harapan, "Kamu adalah benih yang baik. Karena kamu memenuhi syarat untuk melawan Ye Tian, orang tua itu menantikan penampilanmu dalam pertempuran kualifikasi percobaan. Murid itu melakukan yang terbaik." Tan Yun selesai berbicara, lalu berkata, "Penatua, murid memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tapi itu tidak masalah. Penatua, besok pagi, muridnya akan berada di panggung pertempuran yang menentukan dengan Ye Tian." Tan Yun berkata dengan tenang, "Dia kuat dalam daftar Qianlong. Jika murid itu membunuhnya, apakah murid itu akan tetap mengambil bagian dalam persidangan? Pertempuran untuk kualifikasi. Apa? Tan Yun, apa kamu gila? Bagaimana kamu bisa melawan Ye Tian dengan tegas?" Sue Zian berkata dengan ekspresi panik, "Dia adalah yang terkuat ke-98 dalam daftar Qianlong. Anda mengalami kecelakaan lagi, sistermu, betapa sedihnya Anda, sudahkah Anda memikirkannya?" "Kakak senior Sue, jangan khawatir, aku berjanji kamu akan aman dan sehat, dan tidak akan membiarkan mimpi merasa takut." Tan Yun berkata dengan tulus. "Kamu sebaiknya berbicara dan menghitung, Ye Tian bukan jenis yang baik." Sue Zian berkata dengan suara keras. Pada saat ini, Sen Qingqiu memandang Tan Yun seperti monster. "Jika kamu benar-benar dapat membunuh Ye Tian," orang tua itu berjanji, "kamu adalah yang terkuat ke-98 dalam daftar Qianlong." "Penatua Xie." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, muridnya ingin pensiun dulu. Kita akan pergi." Setelah Sen Qingqiu memberi isyarat kepada Tan Yun dan keduanya untuk pergi, melihat ke belakang Tan Yun, harapan yang mendalam terungkap di matanya yang berlumpur. Jika putra ini benar-benar dapat membunuh Ye Tian, dia adalah seorang jenius. Pelaku kejahatan. Setelah meninggalkan aula janji, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Sue, karena telah mencari tetua agung untuk menyelamatkan saya. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan melarikan diri hari ini. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Kakak seniormu meminta saya untuk pergi ke Penatua Agung. Jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih kakak seniormu." Sue Zian melirik Tan Yun, "Kakak seniormu bangun, dia sangat lemah, dan sekarang mengkhawatirkanmu lagi. Kembali dan lihat. Lihat dia." Begitu suara itu jatuh, Sue Zian Yu Guang menemukan sesuatu, menoleh dan berkata dengan cemas, "Kakak seniormu, kamu lemah, mengapa kamu kehabisan?" Tan Yun menoleh perlahan, dan Mu Meng, dengan wajah kuyu di depan matanya, berdiri tidak jauh. Embusan angin bertiup, tubuhnya bergoyang, dan dia tampak sangat lemah sehingga angin tidak bisa membantu. Dia memandang Tan Yun dengan penuh kasih, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak mengkhawatirkanmu, jadi aku ingin datang dan melihat. Sekarang kamu baik-baik saja, aku lega." Mengca. Suara Tan Yun mengandung cinta yang dalam, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia memeluk pinggang Mu Mengca, "Kamu ingin kembali kemana?" Mu Meng mengoceh kepala yang bahagia, terkubur di dada Tan Yun, biarkan dia memegangnya, merasa bahwa pada saat ini, hatinya penuh dengan keamanan. "Kembali ke gedung saya ingin Anda menemani saya." "Bagus." Tan Yun berjalan menuju paviliun Mu Meng dengan senyum seperti angin musim semi. Melihat pipi kanan Tan Yun yang berdarah, Mu Meng berkata dengan sedih, "Siapa yang menyakitimu?" 10 Zhang tua. Tan Yun berkata dengan dingin, "Tidak akan lama sebelum aku akan membunuh benda tua ini dan sesepuh penegak hukum." Sue Zian tidak ingin menemaninya, tetapi berpikir bahwa kondisi Tan Yun saat ini rendah, Mu Menggu belum memulihkan kekuatannya, jadi dia diam-diam mengikuti mereka berdua, dengan tulus bahagia atas cinta antara Tan Yun dan Mu Menggu. "Lihat, lihat, Tan Yun dan kakak seniormu." Saat para murid berbisik di jalan, Tan Yun berjalan ke paviliun Mu Mengki sepanjang jalan. Bulan yang cerah tertanam di langit, bintang-bintang muncul di langit, dan cahaya bulan seperti air, menutupi aura paviliun 800 li. Di atas paviliun,
Tan Yun tersenyum dan duduk, Mu Meng meringkuk dalam pelukannya, menikmati waktu tenang dengan tenang. Tan Yun, kapan kamu mengatur pertempuran hidup dan mati dengan Ye Tian? Mu Meng berbisik pelan. 29 hari yang lalu. Tan Yun tersenyum kecil. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku takut kamu khawatir. Anda sangat baik. Mu Meng melihat ke belakang dan tersenyum, berjanjilah padaku, tidak peduli kesulitan apa yang aku hadapi di masa depan, biarkan aku menanggungnya bersamamu, oke? Oke. Tan Yun mengangguk berat, Meng, kamu tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu kamu khawatir tentang pertempuran antara aku dan Ye Tianming. Jangan khawatir, orang yang akan hidup sampai akhir pasti aku, bukan dia. Petik 2. Yah, aku percaya padamu. Mu Mengling berkata sedikit, menatap langit malam, dan berkata dengan gembira, Tan Yun, malam ini benar-benar indah malam ini. Iya, itu indah, tapi itu kurang dari 1/10 juta dari kalian. Tan Yun melihat keindahan yang menakjubkan di lengannya dan berkata dengan tulus. Mulut yang malang. Mu Mengki masih membelakangi Tan Yun, menatap langit malam, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, Tan Yun, apakah kamu tulus dengan apa yang kamu katakan sebelum tidurku? Tentu saja. Tan Yun memeluk Mu Meng dengan erat, nadanya tulus dan mendominasi, aku mencintaimu, mulai sekarang kamu adalah wanitaku, tidak ada pria yang harus memikirkanmu. Yah, rasanya enak sekali di pelukanmu. Mu Meng tertawa seperti bunga. Meng Chao, aku juga punya pertanyaan untukmu. Tan Yun bertanya dengan bingung, kapan kamu jatuh cinta padaku? Meskipun aku tidak tahu kapan aku jatuh cinta padamu, aku tahu kapan aku jatuh cinta padamu. Mu Meng mengangguk dan tersenyum. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu menarik. Kapan? Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan mengatakannya. Mu Meng cemberut. Beberapa sulit untuk diceritakan. Bicara tentang itu, Tan Yun menjadi semakin penasaran. Baiklah kalau begitu. Mu Meng berbisik seperti nyamuk, mungkin sejak kamu memelukku dan melompat dari punggung bangau dan melemparkanku ke danau yang dingin. Mungkin sejak malam saat kau mendetoksifikasiku. Tan Yun tercengang ketika mendengar kata-kata, detoksifikasi. Saya tidak menghilangkan racun untuk Anda. Saya hanya menemukan beberapa ramuan di lembah dan mengambilnya untuk Anda. Saya mengerti, apakah Anda berpura-pura pingsan di waktu kamu nekrotik, orang-orang mengabaikanmu. Hahaha, biar aku katakan saja, kenapa kamu begitu sensitif ketika kamu pusing, di bawah langit berbintang? Tan Yun dan Mu Meng berkeliaran dan berbicara, mereka banyak berbicara, Tan Yun dan Mu Mengki, agar tidak merusak saat-saat indah saat ini, mereka tidak bertanya tentang pengalaman hidup dan kebencian Mu Mengki. Juga, pada waktu bersamaan, Mu Rongkun mondar-mandir di dalam ruangan dengan marah, dia sudah mengetahui dari bawahannya bahwa Tan Yun hampir dieksekusi oleh tetua penegak hukum setelah kembali ke klan hidup-hidup. Aku sangat marah, Peng Zhang memimpin begitu banyak orang untuk membunuhnya, dan dia bisa kembali hidup-hidup.